Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Hadi Wijaya Cokro, aku dari Universitas Surabaya, jurusan Teknik Industri angkatan 2018. Di sini aku akan sharing-sharing ke kalian tentang penanganan COVID-19 yang ada di lingkungan sekitarku. Tapi sebelum itu, mari kita ketahui dulu COVID-19 itu apa sih? COVID-19 itu merupakan sebuah penyakit yang menular karena virus corona yang menularnya itu melewati lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita, seperti mata, hidung, dan mulut. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah penanganan COVID-19 yang ada di lingkungan sekitar saya. Kalau yang ada di lingkungan sekitar saya karena rumah saya ada di depan jalan raya, jadi lebih ke arah mendesinfektan di depan rumah. Jadi di depan rumah saja ada orang yang mendesinfektan, gitu aja sih. Karena orang-orang yang biasa hidup di pinggir jalan raya itu biasanya jarang untuk kumpul ataupun saling bercakap-cakap ataupun saling bertetangga gitulah, pergi ke rumah tetangga gitu. Itu jarang. Nah, aku juga aktif di keagamaanku, organisasi keagamaanku. Nah, kalau di keagamaanku itu karena sekarang oleh Bu Risma boleh, karena alasan Bu Risma pada saat itu adalah mall aja saya buka, masa tempat ibadah tidak saya buka, sehingga ke kelenteng boleh buka, tetapi tetap harus mengikuti protokol-protokol yang telah disediakan atau yang telah disiapkan oleh pemerintah. Yang pertama, sebelum masuk kelenteng itu kita harus cuci tangan terlebih dahulu di sini. Nah, setelah itu kita akan masuk dan menuju checkpoint pertama. Checkpoint pertama itu adalah cek suhu di sini. Nah, di sini kalau misalkan suhu tubuh melebihi 37,5 derajat, maka tidak boleh masuk ke kelenteng, tapi harus masuk ke checkpoint kedua, yaitu di sini. Nah, di checkpoint kedua ini kita tidak memperbolehkan orang tersebut untuk pulang, karena kalau misalkan memang orang tersebut terkena COVID dan mereka pulang, maka dia akan bisa menularkan ke orang rumah, dan itu bisa menambah klaster baru di rumahnya dia. Jadi kita suruh duduk dulu di sana, terus suruh nunggu untuk Satgas COVID datang dan mengecek dia apakah positif COVID atau tidak. Dan kita berikan keseluruhan prosedur untuk orang tersebut ke Satgas COVID-nya. Nah, jika pada checkpoint pertama kalian lolos, maka boleh masuk ke kelenteng. Tapi masuk ke kelenteng itu pun harus ada aturannya. Jadi di bawah lantai itu ada arah-arah, ini masuk, ini keluar gitu. Nah, itu harus benar-benar dipatuhi, karena seperti yang di mall-mall juga diberikan, yaitu one way. Jadi jalurnya one way, tidak boleh saling berpapasan. Di samping itu di kelentengku juga seluruh kursi itu yang biasanya 4 orang sekarang menjadi 2 orang. Lihat, ya kan, menjadi 2 orang. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk antisipasi, yaitu kapasitasnya dipotong setengah. Nah, setelah itu kita juga bisa lihat di mikrofon. Setiap kali mikrofon keluar, setiap kali mikrofon dipakai oleh orang satu itu membawa 1 tisu mikrofon. Jadi meskipun sudah menggunakan masker, tapi tetap harus menggunakan tisu mikrofon di mikrofonnya. Setelah itu ada protokol selanjutnya. Setelah kebaktian selesai, maka para umat itu tidak boleh tidak boleh makan di tempat. Biasanya disediakan makan di tempat, tapi tidak boleh makan di tempat. Jadi harus diberikan bungkus seperti kotakan gitu, dibawa oleh orang-orang untuk makan di rumah. Jadi tidak boleh makan di kelenteng. Setelah selesai dibagikan harus cepat-cepat pulang. Tidak boleh ada yang berbicara, berkumpul maupun ngobrol-ngobrol di sana. Jadi langsung semuanya pulang, kecuali ada rapat yang mungkin oleh pengurus diperlukan, maka rapat itu pun juga harus jaga jarak dan juga menggunakan masker. Setelah itu
Setiap hari kelentengku juga disemprot disinfektan dengan secara keseluruhan, lalu juga dipel dengan disinfektan juga serta obat pel, sehingga dapat meminimalisir lah virus corona dapat hidup. Nah, dan juga dipelnya maupun disinfektannya itu 2 kali sehari, jadi bisa dianggap aman lah gitu. Nah, seperti itu penanganan COVID-19 yang ada di kelentengku maupun di lingkunganku. Jadi tetap jaga kesehatan tubuh kalian, tetap pakai masker keluar rumah, jaga jarak juga ya, dan ikuti semua anjuran-anjuran dari pemerintah. Klaster baru ada di mana-mana, jadi jangan sampai membuat klaster baru lagi yang makin parah. Gitu aja dari aku. Terima kasih. Bye bye.